Media Malaysia ejek sepak bola Indonesia hingga dibandingkan dengan Bangladesh. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni, macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Malaysia sebut Indonesia sulit ditebak. 3 pemain masuk siap perkuat Garuda kontra Australia. Mereka sulit ditebak. Aussie, Bahrain kaget. Becker tiba-tiba okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, teman-teman semua, saudara semua dimanapun anda berada, semoga anda semua sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kita kali ini akan kembali lagi reaksi tentang info persepak bolaan Indonesia guys ya. Kali ini ada sebuah info guys, media Malaysia ejek sepak bola Indonesia. Dan nantinya juga ada guys, nantinya juga ada orang-orang Malaysia ini terkagum dengan timnas Indonesia yang tiba-tiba datangkan 3 pemain Eropa yang top. Oke, seperti apa guys, kita simak ke video pertama yuk. Langsung saja kita gas videonya yuk, klik. Sebelum ni, tim Indonesia mungkin boleh menang dengan tim B Vietnam. Itu pun menang hanya dengan sepakan penalti. Tapi bila berjumpa dengan tim sebenar dekat Piala Asia ni macam Australia, tim Indonesia dilunyaikan sebanyak 4-0. Mungkin Indonesia boleh minta tunjuk ajar daripada Malaysia macam mana nak skor lawan tim besar macam Australia. Sebab Malaysia bukan setakat skor 1 gol, skor 3 gol lawan tim Korea yang lebih baik ranking daripada Australia. Oh, belum tahu guys. Indonesia versus Australia sama 0-0. Indonesia versus Arab Saudi 2-0. Bahrain versus Indonesia 2-2. Indonesia 1-0 tuh versus Australia tuh. Lihat itu. Republik 2 Indonesia 2 tuh. Media Malaysia ejek sepak bola Indonesia. Ada aja guys ya. Ini media Malaysia ejek sepak bola Indonesia guys. Dibandingkan dengan Bangladesh. Hal ini karena kiprah tim-tim Liga 1 di level Asia masih belum bisa begitu memuaskan, dan AFC baru-baru ini mengungkap peringkat liga-liga di Asia. Arab Saudi menjadi liga terbaik di Asia, disusul oleh Jepang dan kemudian Korea Selatan, sedangkan Thailand dan Malaysia masuk 10 besar. Liga Indonesia hanya berada di peringkat ke-25 di Asia, dan hal ini disorot oleh media Malaysia Stadium Astro. Malaysia dan Thailand masuk 10 negara top Asia pada level klub, Indonesia nomor 25. Demikian judul yang diberikan oleh Stadium Astro tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengulas bahwa Liga Indonesia berada dalam tempat yang setara dengan Bangladesh, Bhutan, dan Maladewa. Negara tetangga, Indonesia, ada di peringkat ke-25 bersama dengan Bangladesh, Bhutan, dan Maladewa. Ulas Stadium Astro dikutip dari tvOneNews.com. Sekarang Indonesia sudah di peringkat 125 atau 27 guys ya, itu FIFA, di ranking FIFA itu ya. Indonesia ingin jadi negara pertama. Value timnas mencapai 0,5 triliun guys. Wah, gila ini. Yang dengan ranking 100-an FIFA namun mampu tembus ke Piala Dunia. Ya, timnas ini jelas sedang berkamuflase agar seolah-olah terlihat lemah. Namun saat negara-negara lain mencoba menganalisis tim ini dengan lebih serius, maka yang terjadi adalah kekhawatiran dan ketakutan jika negaranya akan jadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Arab Saudi sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menumbalkan pelatih sekaliber Roberto Mancini. Dan Australia juga menjadi korban selanjutnya dengan mengganti pelatih mereka. Bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 digit, tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai setengah triliun rupiah. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan China, yang masing-masing memiliki market value 158 miliar dan 174 miliar. Malaysia sebut Indonesia sulit ditebak. 3 pemain masuk siap perkuat Garuda kontra Australia. Weh, gila, mantap. Pundit Malaysia kagum, Indonesia sulit ditebak. Tiba-tiba
meresmikan 3 pemain kelas Mereka Eropa. sulit ditebak. Aussie, Bahrain kaget. Becker tiba-tiba okey, siap tempur bulan Maret. Satu lagi nama yang muncul yaitu Jairo Redwell yang paling terdekat, yang sudah diambil berkasnya dan sekarang ini dalam proses dokumentasi, melancarkan segala urusan yang ada. Jadi sekarang ini kita lihat apakah Jairo Redwell ini dia punya cara permainan, dia punya talenta, dan bagaimana dia punya idara keturunan Indonesia, ingin membela timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas Indonesia. Jadi ini antara salah satu magnet yang ada di kepala pelatih ini, yaitu Patrick Kluivert, untuk menarik mana-mana pemain yang kalau dulunya masih berfikir-fikir lagi untuk membela timnas Indonesia, tetapi kini mereka sudah punya satu aura, mereka sudah punya semangat, kekuatan apabila Patrick Kluivert mula menjadi kepala pelatih timnas Indonesia ini. Jadi Indonesia memang akan menurunkan skuad yang hebat pada bulan 3 nanti guys. Tak sabar aku guys untuk melihat pemain-pemain ini di bawah kendalian jurulatih yang baru, taktikal yang baru ya. Aku memang tak sabar. Semoga bisa bermain lebih baik ya Bang ya. Sebagai orang Malaysia yang meminati sepak bola Indonesia, akhirnya guys, negara tetangga kita yang berjari kuning akhirnya mengakui kalau Indonesia adalah King ASEAN. Cuy, buset dah guys. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu ya, serumpun ya, buset dah. Harus itu mengakui gitu, nggak usah malu-malu gitu ya. Kalau misalkan belum bisa bersaing, ya mengakui kan enak gitu ya, buset dah. Salah satu media dari Malaysia guys, saya tak ragu memberikan gelar tim terbaik ASEAN tahun 2024 cuy kepada timnas Indonesia yang tampil luar biasa sepanjang tahun cuy, buset dah. Ya seperti kalian tahu guys ya, negara-negara besar gitu kualifikasi Piala Dunia round ketiga aja bisa ditahan imbang dan juga dibantai-bantai cuy, buset dah. Berarti emang udah fix guys ya, udah fix kemarin tahun 2024 adalah tahun terbaiknya Indonesia cuy, buset dah. Ya karena guys ya, tanpa ada Indonesia guys ya, negara ASEAN pun tidak akan keangkat gitu ya. Nah gue setuju nih, semoga aja gitu ya pemikiran negara tetangga kita harus saling support gitu ya, jangan saling menjatuhkan. Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Australia Tony Popovic malah dibuat pusing dan terpukul dengan skuadnya. Pada Kamis, 20 Mei 2025 mendatang, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan bertandang ke markas Australia. Bertanding di Sydney Football Stadium, sang tuan rumah Australia berharap bisa raih poin penuh untuk menjaga asal lolos. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 angka. Mantap guys. Skuad Garuda Timnas Indonesia sementara ini bertengger di posisi ketiga guys ya, di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 guys ya. Tetap semangatin timnas terus, semoga bisa menjadi juara satu di grup C atau runner up guys ya. hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026, andai timnas Indonesia berhasil mengalahkan Australia pada matchday ke-7 nanti. Maka anak asuh Patrick Kluivert tersebut akan mengkudeta posisi kedua grup C. Begitu juga sebaliknya, jika Australia berhasil amankan poin penuh atas timnas Indonesia di pertandingan nanti, maka Soceros bakal semakin nyaman di urutan 2 dan menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026. Bapak Man, Australia ini jangan sampai menang guys ya. Yang menang harus Indonesia pokoknya guys ya. Agar apa? Agar Australia itu nggak nyaman di posisinya itu. Kalau Australia menang, wah itu pasti dia akan semakin nyaman di posisinya itu. Namun jelang laga penting menghadapi timnas Indonesia, pelatih Tony Popovic malah dibuat pusing dengan skuad Australia. Wah, pusing kenapa pelatih Australia ini guys ya? Kita lihat guys, simak. Dilansir dari laman Soceros.com, Tony Popovic mengaku kecewa lantaran harus kehilangan salah satu bek utama Australia, Harry Souttar. Kenapa Harry Souttar guys? Pemain berusia 26 tahun tersebut kemungkinan besar absen menghadapi timnas Indonesia absen dia guys. Kenapa? Cedera saat memperkuat timnya, Sheffield United di Liga Inggris. Saya sudah bicara dengan cedera ternyata. Waduh, parah. Harry Souttar. Jadi jelas beberapa hari pertama sangat mengecewakan melihat kondisinya, ucap Tony Popovic.
Dia bermain sangat baik dan Sheffield United berada di puncak klasemen Championship. Dan dia benar-benar berkontribusi terhadap hal itu, tambahnya. Setelah dipastikan bakal kehilangan Harry Souttar, pelatih Tony Popovich pun bakal merombak skuad Australia dan memanggil sejumlah wajah baru di lini pertahanan. Kami mungkin akan mendatangkan pemain lain dan mereka harus berusaha keras agar pantas berada di Socceroos. Sejauh ini, kami telah mendatangkan beberapa pemain khususnya di lini belakang, jelas sang pelatih. Sementara itu, laga menghadapi Australia nanti bakal menjadi debut pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert setelah resmi menggantikan peran Shin Tae-yong. Berbekal pengalamannya saat masih aktif sebagai pemain di kompetisi Eropa. Sosok Patrick Kluivert diharapkan bisa memberi warna baru buat gaya bermain timnas Indonesia saat hadapi Australia nanti. Pada pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia era pelatih Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Australia di laga tandang dengan skor 0-0. Media Australia The Roar memberikan pujian setinggi langit pada tim merah putih dengan menyamakan timnas Indonesia dengan Tottenham Hotspur. The Roar membuat prediksi peluang Australia lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah nantinya timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert ini bisa menang dengan Australia atau minimal imbang lah, seperti Shin Tae-yong kemarin bisa menahan imbang Australia guys ya, dengan skor 0-0 di Gelora Bung Karno. Dalam artikel tersebut The Roar salah satunya mengulas soal kekuatan luar biasa timnas Indonesia yang menjadi pesaing Australia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bahkan The Roar menyebut jika Indonesia seperti Tottenham Hotspur versi negara. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya, tulis The Roar. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini. Dengan 6 poin. Kemenangan heroik atas Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim, diperkuat oleh banyaknya pemain kelahiran Belanda yang baru dinaturalisasi, sehingga menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen berkat selisih gol yang lebih baik, tulis The Roar menambahkan. The Roar juga menilai performa buruk timnas Indonesia di Piala AFF tidak bisa menjadi tolok ukur bahwa tim Garuda melemah. Penampilan buruk Indonesia di kejuaraan ASEAN tidak banyak menyurutkan optimisme, karena Indonesia membawa skuad yang jauh lebih lemah, meski memasukkan beberapa pemain kunci dari kualifikasi Piala Dunia, tulis The Roar. Ya karena AFF itu turnamennya itu sudah banyak orang-orang mafia di dalamnya lah. Itu para pemain timnas guys ya. Nah oke guys, begitulah sedikit info reaksi kami tentang persepak bolaan Indonesia guys ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan Anda guys ya. Tadinya ada sebuah info guys ya, orang Malaysia mengejek Indonesia dan akhirnya kena mental. Ya itulah rasakan. Dan Malaysia tadi, orang Malaysia, pundit Malaysia itu kagum dengan timnas Indonesia yang tiba-tiba menaturalisasi 3 pemain baru kelas Eropa guys. Wah tentunya ini sebuah kejutan lah buat orang-orang Malaysia, pundit-pundit Malaysia itu yang suka mengkritik timnas, yang suka mengejek itu. Ya semoga dia sadar bahwa timnas Indonesia sekarang ini sedang berkembang. Oke guys, cukup sekian guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.